Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini yang akan memberkati saudara, memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat adalah dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat 42, di mana di video sebelumnya dari teks firman Tuhan ini kita sudah belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Maria, yang telah memilih dan melakukan yang terbaik dalam hidupnya, dan kemudian dia menerima yang terbaik, kata firman Tuhan, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, dari teks yang sama saya ingin kita belajar dari wanita yang kedua, di mana wanita ini masih dalam proses untuk menjadi wanita hebat. Kenapa saudara? Karena ada kesalahan-kesalahan, karena ada kekurangan-kekurangan yang dia lakukan dalam tindakan-tindakannya. Dan dari sana saudara, penting sekali kita akan belajar apa hal-hal yang merupakan tindakan dan perbuatan Marta yang perlu kita hindari saudara. Saya akan membacakan kembali teks firman Tuhan ini. Lukas pasal yang ke-10 mulai ayat 38 sampai ayat 42. Demikian firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di dalam rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudara-saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar dari Maria yang telah memilih bagian yang terbaik. Di video ini kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Marta, sehingga di dalam konteks ini Marta mendapat teguran dari Tuhan Yesus. Nah, kita akan lihat bersama saudara bahwa di sini ketika Yesus dalam perjalanan pelayanannya, tiba dia di kampung Marta. Dan kemudian Marta ini menerima Yesus dengan sukacita di rumahnya. Lalu kemudian ada saudaranya dari Marta ini adalah Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus. Maria ini terus mendengarkan firman Tuhan. Itu yang sudah kita belajar di video sebelumnya. Sedangkan Marta ini saudara, dia sibuk sekali melayani. Saya pikir apa yang dilakukan Marta itu sesuatu yang sangat baik. Dia sibuk melayani, itu sesuatu yang sangat baik. Tetapi dalam kebaikan yang dia lakukan itu, pada akhirnya Yesus memberi teguran kepada dia, di mana Yesus membandingkan dia dengan saudaranya Maria. Lalu Yesus berkata bahwa Marialah yang telah melakukan bagian yang terbaik.
Sedangkan Marta yang begitu sibuk, dia capek, dia mengerjakan banyak hal, bagi Yesus itu tidak terlalu bernilai. Apa yang dilakukan Maria lah yang lebih bernilai. Nah saudara, saya rindu kita belajar, jangan sampai kita seperti Marta. Kita sibuk melakukan banyak hal, kita sibuk mengerjakan banyak hal, tetapi apa yang kita lakukan itu, apa yang kita kerjakan itu tidak terlalu penting di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita sibuk, jangan sampai waktu kita habis mengerjakan hal-hal yang kita pikir itu merupakan sesuatu yang penting, tetapi bagi Tuhan itu tidak penting, tidak terlalu penting. Nah, kita akan lihat bersama saudara, di mana di sini Maria sekali lagi dikatakan dia sibuk sekali melayani. Dia pada waktu itu mungkin dia begitu bersuka cita Yesus datang ke rumahnya, lalu dia mempersiapkan banyak hal. Mungkin dia persiapkan menu ini, menu itu, menu ini, menu itu, karena dia begitu senangnya Yesus datang. Dia siapkan, dia persiapkan semuanya. Sampai-sampai dia melewatkan saat-saat yang paling penting, yaitu duduk dekat kaki Yesus. Dia melewatkan saat-saat yang paling penting, yaitu mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, padahal Yesus sudah sampai di rumahnya. Dia begitu sibuk melayani, dia begitu sibuk menyediakan banyak hal. Tetapi lihat, apa kata Yesus di ayat 42? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Nah saudara, jadi waktu itu sewajarnya memang ketika Yesus datang ke rumahnya, Marta mempersiapkan sesuatu bagi Yesus. Tetapi masalahnya, Marta ini begitu sibuk menyediakan banyak hal, padahal bagi Yesus nggak penting. Dia sediakan satu bentuk snack saja sudah cukup. Dia sediakan satu bentuk hidangan saja sudah cukup. Dia siapkan dengan cepat sesuatu yang simpel saja sudah cukup. Lalu kemudian dia punya waktu untuk duduk dekat kaki Yesus seperti Maria, dan dia punya waktu untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Itu yang Yesus mau. Tetapi Maria memilih untuk sibuk melakukan banyak hal, karena dia pikir dengan melakukan banyak hal ini nanti aku akan dihargai. Aku akan melakukan hal yang penting bagi Tuhan. Sekali lagi, bagi Tuhan satu bentuk saja udah cukup, satu jenis saja udah cukup. Jangan terlalu banyak melakukan banyak hal yang tidak penting. Jadi yang pertama saudara, yang bisa kita lihat di sini adalah kesalahan dari Marta, sehingga Yesus menegur dia adalah Marta ini menyibukkan diri dengan hal-hal yang kurang penting. Apakah itu tidak penting, pendeta? Ya penting. Kalau Yesus datang ke rumahnya tidak dihidangkan apa-apa juga tidak baik. Tetapi Yesus berkata satu saja yang penting. Masalahnya Marta ini menyediakan banyak hal sehingga terlewatkan yang terpenting yang telah dilakukan oleh Maria, yaitu duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Jadi kesalahan Marta yang pertama adalah dia sibuk, dia terjebak melakukan hal-hal yang kurang penting sehingga terlewatkan hal-hal yang terpenting. Nah saudara, di dalam hidup kita harus membuat skala prioritas. Dari kesibukan saudara, dari hal-hal yang saudara lakukan dalam hidup saudara, saudara harus urutkan. Menurut saudara, apa yang paling penting di hadapan Tuhan? Bukan apa yang paling penting di depan mata orang banyak, tetapi apa yang paling penting di hadapan Tuhan. Pilih untuk melakukan itu. Lalu kemudian di bawahnya apa lagi, di bawahnya apa lagi. Dan kemudian kalau ada hal yang penting tetapi simpel saja, jangan pilih melakukan itu menggunakan banyak waktu, menggunakan banyak energi. Padahal simpel saja yang dibutuhkan sekalipun itu penting. Tetapi supaya bisa menggunakan waktu lebih banyak kepada apa yang paling penting. Nah saudara, hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sibuk melakukan hal-hal penting? Atau jangan-jangan saudara sibuk melakukan hal-hal yang tidak penting? Saudara terjebak melakukan hal-hal yang kurang penting. Sibuklah untuk mengerjakan hal-hal yang terpenting. Wanita-wanita hebat adalah wanita-wanita yang fokus mengerjakan yang terpenting.
Tentukan skala prioritas dalam hidup saudara. Apa yang terpenting? Dan gunakan waktu saudara banyak melakukan apa yang terpenting. Lalu kemudian yang kedua kita lihat di sini saudara, di mana pada waktu itu Marta datang kepada Yesus. Lalu dia berkata begini, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, kita bisa lihat di sini saudara. Yesus itu datang ke rumah Marta sebagai tamu. Lalu Marta ini sibuk sekali melayani. Dan Maria duduk dekat kaki Yesus. Lalu karena Maria tidak membantu dia, datanglah Marta ini mendekati Yesus. Lalu dia bilang begini, "Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Dari kalimat itu, Marta mau bilang kepada Yesus bahwa aku ini sibuk sekali dan aku sibuk seorang diri, gak ada yang membantu aku. Lalu dia bilang, "Suruhlah dia membantu aku." Nah saudara, lihat logikanya ini. Yesus di situ sebagai tamu. Seharusnya Marta ini langsung datang kepada Maria dan dia bisikkan, "Bantu aku sibuk sekali, sebentar saja bantu aku." Dia bisa bilang begitu, tetapi dia berkata kepada Yesus, "Tidakkah kau lihat aku sibuk sekali, seorang diri? Suruhlah saudaraku membantu aku." Sebenarnya saudara, secara psikologi bisa kita lihat di sini, Marta mau menunjukkan bahwa dia sibuk kali. Lalu yang kedua, dia juga mau menunjukkan bahwa gak ada yang membantu dia berjuang sendiri. Lalu dia berkata, "Tidakkah engkau peduli?" Artinya apa? Dia mau Yesus menghargai. Yesus tahu dan menghargai kesibukannya. Lalu dia menyuruh Yesus supaya Maria membantu dia. Salah saudara, sekali lagi. Seharusnya dia yang datang langsung kepada Maria karena Maria saudaranya. Yesus di situ hanya sebagai tamu. Jadi saudara, yang kedua yang kita lihat di sini adalah bahwa Marta ini mau apa yang dia kerjakan itu dihargai, dilihat dan dihargai. Ini masalah ketulusan. Jadi yang kedua, kesalahan Marta itu, Marta bermasalah dengan ketulusan. Dia sibuk tapi tidak tulus. Dia melayani tapi tidak tulus. Kalau dia tulus, dia tidak perlu umbar-umbar di depan Yesus. Dia tidak perlu bilang-bilang bahwa aku sibuk sekali melayani ini. Dan dia tidak perlu juga supaya menyuruh supaya Yesus menyuruh Maria. Kenapa dia tidak langsung saja berkata kepada Maria? Ini sebenarnya masalah psikologi. Dia ingin supaya apa yang dia kerjakan dilihat dan dihargai. Itu saja. Dan kemudian ketika dia lakukan itu, malah dia mendapatkan teguran dari Yesus. Jadi saudara, hal kedua yang bisa kita belajar adalah lakukanlah yang terbaik dengan tulus. Jadilah wanita-wanita hebat yang mengerjakan hal-hal yang terbaik dan tulus mengerjakannya. Terlalu banyak saudara orang-orang yang sibuk mengerjakan, tetapi seperti Maria ingin apa yang dia kerjakan dihargai, ingin apa yang dia lakukan dilihat, diketahui banyak orang, lalu kemudian dihargai. Saudara, apapun yang saudara lakukan dengan penuh ketulusan, tanpa diketahui orang, tanpa diumbar kepada orang lain, Tuhan lihat dan Tuhan hargai. Bahkan Tuhan akan membalas apa yang saudara kerjakan bagi Tuhan. Jadi, untuk menjadi wanita hebat, layanilah, lakukanlah yang terbaik, tapi lakukanlah dengan penuh ketulusan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang bisa kita belajar, kesalahan yang perlu kita hindarkan dari apa yang dilakukan Marta adalah ayat 41. Ketika Marta sebelumnya sudah bilang kepada Tuhan Yesus bahwa dia sibuk, suruh Maria membantu aku dan sebagainya. Apa jawaban Yesus? Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu." Sekali lagi, apa yang dilakukan Marta itu penting. Penting sekali untuk menyuguhkan sesuatu kepada tamu. Tetapi masalahnya,
Hanya perlu satu saja, dia sibuk sekali dengan banyak hal. Bahkan Yesus berkata, engkau khawatir dengan banyak perkara. Jadi Maria ini khawatir. Kenapa dia melakukan itu? Dia dikuasai oleh kekhawatiran. Dia khawatir jangan-jangan kalau hanya sedikit yang kukasih, apa kata Yesus nanti? Aku perlu melakukan ini, aku perlu melakukan itu, aku perlu berbuat ini, aku perlu berbuat itu. Itu artinya dia tidak kenal Yesus. Bagi Yesus sebenarnya nggak penting itu. Hanya satu saja tadi dia sediakan, dia hidangkan, sudah cukup. Tapi Marta, dia sibuk melakukan banyak hal karena dia khawatir. Jadi yang ketiga yang perlu kita hindari, yang perlu kita belajar dari Marta yang ditegur oleh Yesus, yang kita perlu hindari dari apa yang dilakukan Marta adalah di mana dia dikuasai kekhawatiran. Untuk menjadi wanita-wanita hebat, saudara harus bebas dari kekhawatiran. Saudara tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran, karena kekhawatiran bukti saudara tidak mengenal Tuhan. Kekhawatiran bukti saudara tidak percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Kita telah belajar dari Marta. Apa hal-hal yang perlu kita hindari dari Marta ini saudara? Yang pertama yang perlu kita hindari dari Marta untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat adalah Marta ini sibuk untuk hal-hal yang kurang penting. Jadi seharusnya pilihlah melakukan hal-hal terpenting, buat skala prioritas dalam hidup saudara. Yang kedua, Marta ini kurang tulus. Dia ingin apa yang dia kerjakan dilihat dan dihargai. Lakukanlah semuanya dalam ketulusan, karena Tuhan melihat saudara. Lalu yang ketiga, Marta ini dikuasai oleh kekhawatiran. Dia khawatir banyak hal. Saudara, jadilah wanita hebat yang mengutamakan yang terpenting. Jadilah wanita hebat yang melakukan sesuatu dengan penuh ketulusan. Jadilah wanita hebat yang tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi saudara. Ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Hamba berdoa biarlah Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka. Jadikan mereka jadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Dengan mereka belajar mengutamakan yang terpenting. Dengan mereka sibuk melakukan hal-hal dengan penuh ketulusan. Dengan mereka bebas dari kekhawatiran, tapi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa berkati semua anak-anakmu ini. Jadilah mereka jadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.